Masjid Al-Muhajirin Kancil mengadakan acara untuk menyambut Tahun Baru Islam pada 1 Muharram 1448 Hijriah. Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Kancil memberikan sambutan dan diikuti Ketua RW 07 Cikarang, Baru Jalan Kancil. Allah lebih sotri ayat suri amri ayu mudah dan misali yang kau pertama, mari kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat iman Islam yang hari ini kita diperkenankan untuk bisa hadir dan diberikan kesehatan walafiat memasuki tahun Hijriah 1448 Hijriah, dan semoga di tahun Hijriah ini kita dapat banyak berbuat kebaikan untuk menuju takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kajian juga disampaikan, berbanyaklah kebaikan-kebaikan untuk mengisi di bulan Muharram. Kemudian juga ada beberapa juga larangan-larangan yang disampaikan, kemudian amalan yang disampaikan pada bulan Muharram. Semoga bulan Muharram ini kita dapat menjalani dengan baik dan mengisinya waktu-waktu itu dengan segala amal ibadah kita untuk meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memasuki 1448 Hijriah, artinya satu pihak ada kelebihan, satu pihak ada kekurangan. Maka kekurangan itulah menjadi introspeksi kita atau introspeksi saya pribadi, bahwa jatah yang diberikan kita itu berkurang. Ya. Semoga kita dapat mengisinya dengan sebaik mungkin untuk amal ibadah kita kelak di kemudian hari. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama juga saya sebagai Ketua DKM dan pengurus Masjid Al-Muhajirin menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua atas kehadiran hari ini. Semoga niat dari rumah untuk taklim, untuk silaturahmi dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan digantikan dengan amalan yang berlipat ganda. Juga sebagai pengurus mengucapkan terima kasih banyak atas support, baik pemikiran, tenaga, ataupun materi yang dipersembahkan khusus untuk Masjid Al-Muhajirin. Insya Allah kita akan mengisinya dengan agenda-agenda yang sudah kita tetapkan. Ya, pertama adalah dari taklim yang mingguan 2 kali 1 minggu, Sabtu dan Minggu. Kemudian agenda per 3 bulanan. Insya Allah setelah ini kita memasuki 3 bulan berikutnya adalah bulan Maulud. Kemudian setelah Maulud memasuki lagi adalah bulan Isra Mi'raj. Kemudian masuk berikutnya adalah Ramadan.
Idul Fitri, Idul Adha terus berputar seperti itu. Insya Allah kita akan isi bulan-bulan besar ini dengan kegiatan-kegiatan untuk meramaikan dan menambah ilmu kita semua, meramaikan Masjid Al-Muhajirin. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya sebagai pengurus juga mengajak, mari rapatkan saf-saf kita, terutama menjelang atau pertama untuk mengisi sholat 5 waktu ataupun pada mengisi taklim. Terakhir, Bro, aman. silakan. Aduh, nggak bisa materi. Hadis belum. Hadis belum keluar. Hadis belum. Ustaz belum datang terus. Patung saya sudah di kanan dari jadi habis sesuai kanan. Baik, Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih banyak atas support yang diberikan kepada kami sebagai pengurus. Kemudian juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah masukan dan kritikan kami siap menerima untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang perlu kita perbaiki. Terakhir saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunga mawar tumbuh subur di Taman Firdaus. Waalaikumsalam. Ucap kembali, semoga Allah limpahkan rahmat kudus. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rasulullah wa ala dinihi wa kafa syahida asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina majaru wajhadu fi sabilillah ulaika yarzuqu rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini khususnya bapak-bapak hadirnya 100.000 orang, insyaallah diwakili oleh para malaikat. Ibu-ibu, bapak, ibu yang terhormat juga, sampai saking Kang Zain, Kang Dudi, saking semangat Muharram, baju azhar pun baru selanjutnya. Semangat, bapak-bapak, siapkan dananya. Masya Allah. Jadi dari kami sebetulnya sudah banyak diwakili oleh Kang Zain tadi. Kang Zain yang dulunya kalau pidato speechless dulu pakai teks dan sekarang jadi motivator. Motivator semua. Jadi begitu banyak yang berikan yang satu malam ini. Apalagi beliau ibu-ibu kaget. Jadi sekarang anehnya di Al-Muhajirin kita ini tantangan ke depan adalah susunan acara waktu dikalahkan dengan kedatangan jemaah. Dari mulai jam 9 mundur 9.15. 19 bapak-bapak terutama baru 5 orang sampai 10. Terus lagi diubah acaranya supaya datang lagi. Gimana caranya? Isi gosah dulu. Tahan ustadznya. Ustadznya udah datang di Pak Haji Mamat. Nah itu tantangan kita ke depan. Bagaimana cara? Tapi tadi kami diskusi dengan Kang Dudi sama Kang Zain. Gimana umpamakan untuk politik 3 bulan ke depan itu kita rubah acaranya. Bagaimana kita kerjasama yang sinergi di malam ini supaya kita seperti teoretikal saja. Bagaimana kita ayo ukhuwah Islamiyah, ayo semangat kirohnya. Tapi segini saja, ya. Tidak ada hal-hal yang baik. Kalau tadi kata MC, bukan hanya kita jalur, harus diluruskan juga generasi kita ke depan ini.
Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, yang saya cintai, kami dari pengurus lingkungan berkaitan Muharram ini adalah seperti tadi yang sudah kami bacakan ayatnya di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 18 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ini berarti hijrah kita ke depan tantangannya banyak, seperti judul yang tadi di dalam Muharram ini, terutama di lingkungan kita. Jadi kami lingkungan bagaimana ke depan bisa lebih bagus lagi, khususnya generasi Gen Z, generasi muda kita, bagaimana caranya? Kalau dari pengurus lingkungan, tentunya kita perbaiki bareng-bareng, baik dari infrastruktur, sarana prasarana, software hardware-nya, juga bagaimana keluarga kita, anak-anak kita, remaja kita. Jadi kita jangan merasa bangga diisi masjid adalah kita hanya ibu-ibu bapak saja. Mana generasi mudanya, anak-anak kita? Apakah ada tempat bagi mereka? Karena Gen Z ini, apalagi saya pribadi sebagai kepala keluarga, tantangannya sangat berat sekali. Bagaimana kita berusaha Gen Z ini? Kalau dikeraskan, mereka akan berontak. Tapi kalau dilemahkan, juga mereka ada halnya. Jadi ada suatu komunikasi yang harus betul-betul nanti kita sama-sama kita lakukan bersama-sama, khususnya dengan ibu-ibu al-uswa, bapak-bapak dan lain-lain. Kita sama-sama bagaimana hal itu kita bisa lakukan bersama-sama. Karena tantangannya seperti jauh, sangat jauh. Sampai makan masalah kita juga di lingkungan kita, masalah LGBT, ya, Tanggali. Terima kasih juga Ibu Arsi dan tim Al-Uswa, ya. Bagaimana masalah narkoba, bagaimana masalah pemakaian gadget yang tidak betul-betul di luar batas kendali kita semua. Jadi sama-sama tantangan di depan kita masih berat, dengan tentunya kita bagaimana hal tersebut kita solidkan bareng-bareng, ya. Jadi untuk wali nanti Kang Zain sama Kang Dudi, kita sama-sama ya, kita dengan Bu Wasi dan Al-Uswa, kita sama-sama pemahaman ini bagaimana kita harus berubah total begitu. Ini kita menangis dengan hal tersebut, berarti kita harus ada jalan lagi. Jangan putus asa. Di Muharram 1448 kita harus jauh lebih bagus lagi. Dan tahun depan kita harus bisa kita lakukan bersama-sama. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu semua, kami dari lingkungan juga sama seperti tadi. Jadi kalau dari segi infrastruktur kita akan perbaiki ke depan. Walaupun kami merapat sampai setengah 12, bagaimana ciptakan lingkungan, bagaimana supaya kita lingkungan lebih aman lagi. Karena walaupun kami menyelesaikan masalah adanya contoh laporan pencurian dan lain-lain dan sudah diselesaikan semua, dan yang bersangkutan juga sudah bermaaf dan lain-lainnya sampai setengah 12 termasuk juga bagaimana sistem keamanan lingkungan dengan menciptakan automatic atau bauran tersebut. Kemudian itu yang berkaitan dengan softwarenya, dengan sumber daya khususnya anak-anak kita, karena kami belajar dari Umi Lucy dan Umi Ana, ternyata ada 3 faktor yang berkaitan dengan bagaimana masa depan anak kita. Faktor pertama adalah keluarga itu sendiri, ayah, ibu, anak-anak kita semua. Kemudian juga faktor lingkungan yang paling utama, dan sekolah institusi pendidikan. Tapi lingkungan ini RT harus bertanggung jawab. Termasuk kita DKM Al-Majid, yayasan itu bertanggung jawab kita semua, Al-Uswa dan lain-lain. Bagaimana ini semua kita bisa satu sinergi supaya kita bisa lebih baik lagi. Itu saja dari kami. Mari kita sama-sama hijrah dan lebih baik lagi. Terutama bagaimana kita menyiapkan sumber daya anak-anak kita, remaja kita menjadi lebih bagus, lebih baik lagi. Terutama pengawas sholat seperti tadi. Kami itu sampai sholat 5 waktu harus betul-betul. Jangan ke anaknya, bapaknya dulu. Tantangan kita juga sama. Anak-anak di bawah 7 tahun ke masjid, tapi bapaknya nggak tahu kemana. Akhirnya lari ke sana ke sini tidak khusyuk. Sampai ada yang pemakai mereka suruh jangan dulu dibawa ke masjid. Sampai didik dulu mereka, karena takutnya khusyuk, tidak khusyuk sholat dari jamaah yang lain. Gitu ya. Dari rumah dulu sampai 7 tahun boleh ke masjid supaya khusyuk. Tapi juga ada kita mendekatkan anak-anak kita ke masjid boleh. Dampingin dulu sama anak bapaknya. Jangan bapaknya main HP, anaknya ke masjid. Udah gitu ya. Jadi sama-sama. Karena katanya ibu-ibu gini, bukan bapak yang hebat,
tapi doa isi yang hebat. Nah itu sehingga bapak-bapak menjadi hebat semua. Itu saja dari kami. Kemudian karena dari pandangan itu juga sama ada pantun, maka kita bahas tadi pantun. Oke. Membaca buku di waktu senja, ditemani secantik kopi hangat. Muharram mengajak kita berhijrah menjadi pribadi yang bermanfaat. Satu lagi, burung pipit terbang ke awan, mencari tempat untuk berteduh. Hijrah bukan sekedar ucapan, tetapi perubahan yang sungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim, para sesepuh, para sesepuh, jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Mari bersama-sama kita pendidik dosa yang artinya adalah memohon bantuan kepada Allah. Akhirnya aku mohon ya Allah, aku minta kepada Engkau. Kita biasa di dalam Al-Fatihah juga disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in asal katanya juga sama dengan istighosah. Jadi nasta'in adalah kalimat yang diperuntukkan bagi hambanya untuk minta kepada Allah. Tapi sebelumnya didahului dengan na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Maka ada syarat, kalau Engkau minta pertolongan maka sembahlah dulu, ibadahlah dulu dengan baik, baru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya sadar bahwa na'budu kita, mari kita perbaiki di hijriah ini. Mudah-mudahan nasta'in, Allah berikan kebaikan di tahun 1448 hijriah. Apa yang kita minta, Syekh Abdul Qadir menyampaikan, nasta'in adalah Allahumma nasta'ina kullu amrin umurid dunia wa din, setiap hal yang berkaitan dengan ad-dunya wa din, mengenai dunia dan agama. Agama inilah yang biasa kita sebut dengan akhirat. Dan dunia mungkin kita semuanya tinggal kita bisa melihat sudah Allah berikan sejauh mana kita sampai hari ini. Tinggal kita bisa mensyukuri sejauh mana kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bertawasul, mudah-mudahan pagi hari ini bagian daripada kita taqarrub ilallah dan juga memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan di tahun mendatang. Mudah-mudahan Allah berikan barakah fid din wa dunya wal akhirah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته والبيت الكرام الطاهرين شأن لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لفتوح السعادة والدارين ولله تعالى شرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة القرآن بكرامة القرآن شؤون ليلنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم
بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات طهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خرف الحياة وبعد الممات يا بديع 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 أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله 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 إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق خير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألت يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار حكما تحينا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار حكما تحينا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار حكما تحينا يا جبار يا قهار يا ذا البسيط الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
حميد حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقتلنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بوصل الغير من جميع الخيرات بعد الممات اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبة معرفتك اللهم افتح لنا لفتون العارفين واختم لنا بخواتم السيادة واجعل من سبب حسنا بالسعادة بجاه شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وآلك بالسيادة حاضر بيان ملك الاستقامة أعظم هشام شبكة الرجال بالكرامة أفرح علينا صبرا وسكرنا وانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ومسكن عليه اللهم جملنا بعافية والسلام حكنا بالتقوى والاستقامة عندنا مجيبة الندامة إنك على كل شيء قدير اللهم امسنا على دين الإسلام وارزقنا ثبات رسولنا صلى الله عليه وسلم العزة والكرامة يا رب العالمين أو نسألك يا الله يا الله يا الله يا الله اعطينا صبرا جميلا وفرجا قريبا واجرا حليما وقلبا سليما ولسانا ذاكرا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا وعملا نافعا وعلما نافعا وقلبا خشيعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا ودعاء مستجابة وكتبنا طيبا حلالا وإيمانا ثابتا ودينا قيما وجنة حريرا وجنة حريرا وجنة حريرا وعزا وظفرا ودخلا قريبا يا خير الناصرين يا خير الغافرين ويا مجيب الدعاء عند الدعاء الضالين انك انت رب العالمين اوصلي وافضل الصلاه والزكاه تسليما على افضل صفاتك الاجمعين من اهل السماوات والارض سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين صلاه وسلاما دائمين يقين متلازمين الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Demikian sekali lagi mudah-mudahan keberkahan selalu berada di 14 bulan Hijriah dan Allah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.